Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjun Syah dengan NIM 3121101002, kelas Teknik Informatika 21A2, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dosen pengampu Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang input-output device. Oke, yang pertama yaitu ada input device. Input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa sinyal data maintenance atau sinyal input. Nah, sederhananya perangkat input ini adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Nah, berikut ini adalah contoh input device beserta penjelasannya. Oke. Yang pertama yaitu namanya keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Adanya keyboard terinspirasi dari mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh seorang politikus sekaligus inventor amatir asal Milwaukee bernama Christopher Latham Soles pada tahun 1868. Dan kemudian di tahun 1877 diproduksi, dipasarkan oleh Remington. Tahun 1973 keyboard diresmikan sebagai keyboard standar ISO. Nah, keyboard yang sekarang kita pakai ini adalah jenis keyboard QWERTY. Kenapa sih disebut keyboard QWERTY gitu? Karena dia diambil dari huruf pertama dari keyboard itu sendiri, dari huruf Q, W, E, R, T, dilanjut, dan Y. Oke, seperti itu. Oke, dilanjut. Yang kedua namanya ada mouse. Mouse merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai perangkat kursor atau pointer. Dengan mouse, pengguna bisa dengan mudah menyentuh atau menunjuk berbagai elemen visual yang tampil di layar komputer, entah itu dokumen, menu, dan lain sebagainya lewat bantuan kursor. Oke, lanjut. Yang ketiga ada joystick. Joystick adalah alat yang berbentuk tongkat kecil yang biasanya dilengkapi beberapa tombol dengan fungsi yang bisa diatur untuk memudahkan bermain game. Alat ini mulai dikenal pada abad 20-an. Waktu itu joystick dikenal sebagai alat pengendali alat terbang. Kemudian joystick berkembang menjadi alat elektrik di tahun 1967 oleh Ralph Haiber, seorang pencipta video game televisi. Lalu sekitaran tahun 1986-an orang semakin mengenal joystick dengan adanya video game yang ketika itu sangat populer dengan permainan Nintendo dan Sega. Dan seiring berkembangnya waktu, orang-orang mengenal joystick sebagai alat bantu pada games komputer. Oke, dilanjut. Yang keempat namanya League Fan. League Fan adalah pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. League Fan dalam bahasa Indonesia yaitu yang artinya pena cahaya, yang merupakan salah satu perangkat masukan yang berbentuk pena cahaya. Apabila pena diikatkan ke monitor, akan membentuk goresan sesuai dengan goresan yang kita lakukan. Oke, selanjutnya yaitu kamera digital. Kamera digital merupakan sebuah alat elektronik yang digunakan untuk mengabadikan atau memotret gambar dengan menggunakan sensor dengan format dalam bentuk digital yang kemudian disimpan pada media yang bernama penyimpanan digital atau biasa kita sebut dengan sebutan memori. Oke, selanjutnya yaitu ada automatic input device. Yang pertama yaitu magnetic ink character recognition atau bisa disingkat dengan MICR. MICR adalah teknologi yang membedakan karakter melalui penggunaan tinta magnetik khusus. Nah, teknologi ini banyak digunakan dalam dunia perbankan maupun organisasi yang lain di mana keamanan menjadi prioritas utama. Salah satu contoh penggunaan magnetic ink character recognition adalah pada cek atau voucher. Nah, cek ini tuh dicetak gitu menggunakan tinta magnetik dengan menggunakan laser gitu.
ketika dokumen tersebut yang mengandung tinta magnetik diproses, maka dokumen tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin yang akan memagnetisasi tinta tersebut, mengambil informasi dari karakter khusus dan menerjemahkannya ke dalam bentuk karakter. Nah, magnetic ink character recognition memberikan perlindungan dan teknik yang cepat untuk memindai dan memproses informasi. Penggunaan magnetic ink character recognition ini meningkatkan keamanan dan perlindungan serta mengurangi resiko kejahatan pencurian identitas. Oke, dilanjut yang kedua dari automatic input device, yaitu optical character recognition atau bisa disingkat dengan OCR. OCR adalah teknologi yang berfungsi untuk men-scan gambar pada image dan dijadikan teks yang bisa disalin atau dicopy. Image atau gambar yang bertulisan tangan, tulisan mesin ketik, atau komputer teks dapat dimanipulasi. Oke, yang ketiga dari automatic input device, yaitu ada yang namanya optical mark reader atau bisa disingkat OMR. Nah, OMR ini adalah proses pengumpulan data dari model tertentu yang disimpan di komputer. OMR ini mengumpulkan informasi dari dokumen dengan mengenali karakter pada kertas dan dilakukan dengan hardware atau scanner yang mendeteksi pantulan atau transmisi cahaya terbatas melalui selembar kertas. Nah, OMR ini dapat memproses ratusan bahkan ribuan dokumen per jam. Contoh penggunaan OMR ini adalah saat penilaian ujian. Oke, dilanjut ada yang namanya magnetic strip reader. Nah, strip magnetik biasanya ditemukan di bagian belakang kartu kredit. Nah, strip magnetik dapat membaca detail pribadi tentang nomor kartu seperti nomor rekening dan nama. Dilanjut, oke, ada yang namanya barcode readers. Nah, barcode readers ini merupakan alat yang digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis-garis vertikal yang biasa disebut dengan barcode yang terdapat pada kebanyakan produk-produk konsumen. Oke, selanjutnya yaitu voice recognition. Nah, voice recognition adalah suatu sistem untuk mengidentifikasikan seseorang dengan mengenali suara dari orang tersebut. Voice recognition atau pengenalan ucapan atau suara adalah suatu teknik yang memungkinkan sistem komputer untuk menerima input berupa kata yang diucapkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke output device. Nah, tadi kan input kita udah jelaskan, sekarang kita lanjut ke output device. Output device adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Nah, apa sih output device itu? Contohnya, oke, yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri dari atas berbagai jenis, ada yang LCD, plat, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu speaker. Speaker sering juga disebut pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu printer. Printer adalah alat yang dapat kita gunakan untuk mencetak dokumen, tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau yang sejenisnya. Oke, selanjutnya yaitu proyektor. Proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video dari komputer ke dinding atau layar. Oke, selanjutnya ini yang terakhir yaitu namanya headset. Headset adalah gabungan antara headphone dan mikrofon. Alat ini biasanya digunakan untuk mendengarkan suara dan berbicara dengan perangkat komunikasi atau komputer. Nah, itu adalah bagian dari alat-alat output atau output device.
Jadi, kesimpulannya, input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer, sedangkan output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Informasi tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks, sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.